Ya, pemirsa, pemerintah menerbitkan peraturan nomor 33 tahun 2023 terkait dengan devisa hasil ekspor yang harus dipatuhi oleh para eksportir. Di dalam peraturan tersebut terdapat 4 sektor yang akan dikenakan DHE, antara lain pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Nomor 33 Tahun 2023 terkait devisa hasil ekspor yang harus dipatuhi oleh para eksportir. Di dalam peraturan tersebut terdapat 4 sektor yang akan dikenakan DHE, antara lain pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir wajib memarkir DHE SDA paling sedikit sebesar 30% dengan jangka waktu paling singkat selama 3 bulan. Aturan tersebut tidak berlaku untuk UMKM mengingat terdapat batas minimal nilai ekspor senilai $250.000 Amerika Serikat. Dan ekspornya minimal 250.000 per dokumen. Jadi artinya yang ekspornya LC-nya di bawah itu tidak diwajibkan. Sehingga tentu usaha menengah, kecil, mikro tidak terdampak. Nah ini yang perlu dijelaskan. Jadi kalau kami lihat beberapa sektor termasuk furniture itu rata-rata LC-nya di bawah 250.000 dan tentunya itu tidak terdampak. Airlangga menambahkan, aturan DHE tidak hanya diberlakukan di Indonesia saja, namun juga di negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, India, hingga Turki. Adapun, aturan tersebut berlaku mulai 1 Agustus 2023. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Ya, sementara itu Kementerian Keuangan menambah 260 pos tarif baru yang diwajibkan masuk ke dalam devisa hasil ekspor. Sehingga total pos tarif yang akan dikenakan kepada eksportir mencapai 1.545. Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan turunan dari ketentuan kewajiban parkir devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam di dalam sistem keuangan Indonesia. Nilai turunan yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 272 tahun 2023 ini akan mengatur 1.545 pos tarif barang ekspor yang masuk dan menjadi objek DHE. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan terbitnya KMK tersebut maka ada tambahan 260 jenis barang hasil ekspor yang wajib memarkirkan DHE dalam sistem keuangan Indonesia. Demikian, total pos tarif yang tadinya sudah diatur di tahun 2020 melalui KMK 744 adalah 1.285 pos tarif. Sekarang ditambah 260 pos tarif menjadi 1.545 pos tarif. Nah, itu adalah mengenai jenis-jenis komoditas HS code yang masuk dan menjadi objek dari DHE sesuai dengan PP 36. Seperti diketahui, pemerintah resmi mewajibkan para eksportir menyimpan DHE SDA paling sedikit 30% dalam sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu minimal 3 bulan. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, sanksi tegas menanti pelanggar penempatan DHE. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono, beliau adalah Kepala Sekolah Ekspor. Ya, halo, selamat pagi Pak Handito. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Baik, apa kabar baik dan salam sehat juga Pak Handito? Ya, salam sehat. Baik, bagaimana nih kalau kita cermati dengan peraturan pemerintah begitu ya terkait dengan devisa hasil ekspor? Yang ini juga tengah hangat juga menjadi perbincangan, ditahan 3 bulan, kemudian dengan jumlah ataupun nilai yang wajib ditahan di atas $250.000 Amerika. Anda melihat bagaimana ini dengan adanya aturan ini Pak Handito? Iya, ini aturan ini sebenarnya mix up ya, tergantung pelaku usahanya melihatnya seperti apa. Buat pelaku usaha yang kena, nah ini yang gede-gede kan,
Ya. Ada bilang, waduh ini apa-apaan sih pemerintah gitu. Tapi kalau buat yang eksportir pemula, apalagi ya sekarang terus kepala sekolah ekspor banyak ngurusi eksportir pemula. Baik. Ya ekspor gua nggak sampai segitu, rapopo kan gitu. Tapi begini, saya sih melihatnya ingin mengajak kita melihatnya secara objektif lah ya. Memang saya rasa ini kalau saya mungkin ada yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan setuju bahwa memang negara perlu ngatur perdagangan luar negeri, cross border trade ini kan harus diatur karena bagaimanapun kinerja ekspor satu negara itu memang harus terlihat dari waktu ke waktu, dan memang negara juga butuh duitnya, dan sah-sah saja kan negaranya memang butuh US dollar, juga butuh devisa yang lain untuk membiayai impor. Jadi artinya sebenarnya kalau saya melihatnya, saya sependapat bahwa pemerintah memang harus ngatur. Bahkan kalau perlu dibikin aturan yang lebih tegas gitu ya. Misalkan nih kalau perlu udah begitu mau ekspor udah wajib harus store duitnya gitu. Agak galak ya. Store duitnya dalam pengertian janji akan setor duitnya gitu, sehingga dengan demikian ketok sudah kalau udah ekspor, sudah keluar PEB akan dibayar. Kalau nanti sampai ada masalah tidak dibayar urusan lain ya, tetapi kalau itu sudah janji akan kirim duitnya taruh di negara gitu. Saya rasa sudah waktunya lah kita ini melihat ini sebagai secara utuh, objektif gitu ya. Oke. Jadi kalau pemerintah mau ngatur, kalaupun negara lain nggak ngatur, ya nggak apa-apa, Indonesia ngatur sendiri. Baik. Nah, Pak Hanito, dari nilainya 30% begitu dari total ekspor yang mereka dapatkan begitu ya, devisa hasil ekspornya, kemudian ditahan 3 bulan, ini menurut Anda bagaimana? Apakah ini menjadi Menurut suatu saya hal yang itu udah fair lah. Negara Oke. udah 30% aja dari ekspor taruh di dalam negeri. Ya. Dan kemudian itu hanya juga ditahan 3 bulan. Rasanya nggak apa-apa. Dan kalau mau diuangkan juga bisa tetap kan dapat bunga juga gitu. Jadi saya rasa pemerintah menurut saya ini udah bijak. Jadi ini bisa jadi memang ada teman-teman eksportir saya yang eksportir besar yang Nah, nggak itu setuju, tapi nggak suka, tapi setuju sebenarnya. Oke, nah latar belakang dasar apa sih yang membuat ini akhirnya ya menjadi suatu dilema juga begitu akan diterapkan terkait dengan adanya kewajiban DHE ini untuk disimpan di dalam negeri? Iya, ada yang bilang, wah negara butuh devisa ini karena ini mau pemilu, apalagi banyak uang US dollar atau mata uang asing pada pindah ke luar negeri, sehingga kita perlu menjaga kestabilan dalam negeri. Kalaupun itu iya, itu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah sebenarnya begini. Kalau saya melihatnya ya sebagai mencoba secara objektif, negara memang bingung gitu ya, quote unquote bingung. Ini sebenarnya ekspor kita ini berapa sih? Ini turun katanya. Ini Oke. bener-bener turun apa ora gitu. Maksudnya, nah ini saya rasa kita harus kemudian memang membuat transparansi terjadi gitu. Oh, benar-benar turun atau enggak sebenarnya duitnya diparkir di luar negeri, uang ekspornya nggak masuk ke dalam negeri. Nah, ini kan perlu ditata. Saya rasa kita sebagai negara perlu membangun good governance yang baik dengan mengajak pelaku usahanya juga transparan gitu. Baik. Dari sisi perbankan, Anda melihat ini kan harus ditaruh di instrumen keuangan begitu di dalam negeri. Kaitannya dengan apakah bisa meningkatkan likuiditas perbankan, kemudian likuiditas dari mata uang dolar Amerika misalnya di Indonesia, dan ujung-ujungnya stabilitas nilai tukar rupiah ini, Pak Handito. Iya, itu menurut saya bonus lah. Saya yakin itu bukan tujuan utama. Negara kita nggak dalam posisi yang berbahaya secara devisanya, cadangan kita juga masih cukup. Tetapi kalau kemudian devisa bisa bertambah sampai 100% gitu ya, katakan gitu, itu kan bagus, membuat mata uang kita juga lebih kuat gitu ya. Dan apalagi pastilah ini kan mengantisipasi tahun politik itu kan pasti ada volatilitas di mata uang rupiah kan gitu. Nah ini kan menjaga itu. Jadi saya rasa sih itu bonus lah. Kalau saya sih nggak menganggap itu sebagai hal yang urgent untuk zaman sekarang, tetapi kalau bisa membuat bank di dalam negeri punya cadangan devisa juga bagus tuh. Oke, karena memang bisa menjadi salah satu pendukung ya cadangan devisa Indonesia. Nah, Betul. bicara mengenai sektor-sektor juga yang ditetapkan begitu, ada perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan perikanan, ini bagaimana menurut Anda? Apakah memang menjadi sektor-sektor yang cukup strategis begitu? Ya, yang pasti sektor-sektor tadi adalah sektor kontributor utama ekspor Indonesia gitu ya. Jadi dan pemerintah
kalau mau semuanya diberlakukan, itu pertambahannya juga nggak banyak. Ini kan pakai prinsipnya Pareto. Oke. Yang dikenakan peraturan ini hanya produk-produk tertentu, ekspor produk-produk tertentu, dan Iya, ekspor iya. produk-produk tertentu itu dampaknya pada perusahaan yang ekspornya besar. Dan menurut saya itu fair lah. Kalau yang kecil-kecil, yang makanan dan sebagainya, banyak kecil-kecil diberlakukan peraturan itu juga Oke. nggak akan masuk juga, nggak ada gunanya repot-repot ngurusinya. Jadi saya rasa, dan lagi pula yang apalagi terkait dengan tambang dan sebagainya, ini kan memang ya memang sudah sewajarnya lah ya mengeksploitasi pertambangan di Indonesia, dan kemudian dikenakan peraturan seperti itu yang ya saya rasa sudah pantas lah, sudah wajar lah. Oke. Nah, kalau kita bicara dengan adanya penambahan 260 pos tarif baru begitu di devisa hasil ekspor ini seperti apa? Karena kan berarti akan banyak juga nih, ada sekitar 1.545 berarti pos tarif yang terkait dengan DHE, Pak Handito. Iya, perluasan itu saya rasa, saya berpikir gini, perluasan DHE ini tergantung kebutuhannya lah. Oke. Kementerian Keuangan saya rasa tahu kemana akan diperluas DHE-nya ya, tetapi sebenarnya pasti juga yang di sana prinsip kepraktisan lah yang paling penting. Oke. Ngapain diperluas terlalu besar banyak kalau nggak ada gunanya juga gitu. Jadi perluasan ini menurut saya hal-hal yang saya rasa sudah sepatutnya dilakukan. Oke, kalau kita lihat secara luas begitu, apa yang bisa dirasakan bagi ekonomi, kemudian bagi eksportir Indonesia sendiri dengan ditahannya devisa hasil ekspor yang sudah dilakukan oleh para eksportir di Indonesia, Pak Handito? Iya, jangka pendek mungkin terpengaruh ya. Jangka pendek bisa jadi Oke. malah ada yang bilang, ini pemerintah ini apa sih? Ya dia ikutin jangka pendek gitu. Tapi barangkali bisa jadi mempengaruhi. Ada yang berkata, gua malas ekspor. Tapi kalau yang ini hanya ngomongnya doang lah. Saya rasa kalau pelaku usaha yang benar, Ya. dia juga ngapain ribut-ribut. Jadi ada dampaknya jangka pendek, tapi jangka panjang penting. Jadi Oke. saya rasa kalau bisa aturan-aturan kayak DHI ini jangan hanya jangka pendek sesaat tertentu begini ya. Dibikin peraturan yang lebih yang lebih berjangka panjang, yang lebih berkelanjutan gitu. Oke, selain adanya terapan kebijakan DHI ini, tapi ada juga sanksi tegas nih yang disiapkan oleh pemerintah. Seperti apa nanti sanksi-sanksi ini berdampak terhadap eksportir? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Handito. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan kembali sejumlah data untuk Anda ya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati dari potensi ekspor sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Baik, kita lihat untuk pertama ada pertambangan dengan nilai 129 miliar dolar Amerika. Kemudian ada perkebunan 36,54 miliar dolar Amerika, kehutanan 27,8 miliar dolar Amerika, dan perikanan 6,9 miliar dolar Amerika. Ini adalah beberapa sektor tadi yang masuk dalam kebijakan devisa hasil ekspor yang harus dipatuhi juga ini oleh para eksportir Indonesia. Berikutnya dari sisi kita cermati selanjutnya adalah kenaikan jumlah pos tarif devisa hasil ekspor. Ada sektor pertambangan menjadi 209 pos tarif atau ada penambahan sekitar 29 pos tarif. Kemudian sektor perkebunan 67, sektor perikanan 120, dan sektor kehutanan 44 pos tarif baru. Sehingga tadi sudah disampaikan ada 260 pos tarif baru ya yang dikenakan dalam kebijakan devisa hasil ekspor. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Handito Jono, Kepala Sekolah Ekspor. Baik Pak Handito, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Nah, kita cermati terlebih dahulu nih dengan adanya aturan-aturan seperti ini, kemudian potensi ekspor dengan beberapa tadi sektor unggulan kita. Anda melihat ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia dengan adanya kebijakan ini ke depan, tidak? Anda melihat kan tadi ini jangka pendek mungkin akan ada gejolak, tapi lebih kepada jangka panjangnya akan seperti apa ini Pak? Ya, saya rasa asal
pesan saya pemerintah konsisten ya, jangan bikin aturan yang berubah-ubah nanti malah orang jadi berpikir yang enggak gitu ya. Oke. Jadi saya rasa ketentuan-ketentuan begini ini dalam rangka untuk membangun ekspor yang jangka panjang yang juga bermanfaat buat negara, oke ya. Saya kebetulan lagi ada di port ini daerah tambang gitu ya. Saya sudah cukup lama saya nggak kesini, tapi saya kesini lagi jadi modern, udah maju gitu. Padahal ekonominya digerakkan oleh apa ini, jam 6 udah pada tutup gitu. Tapi ya pasti dari hasil tambang kan gitu. Jadi hasil tambang itu dikonversi untuk pembangunan secara langsung ataupun tidak langsung, dan itu tentu saja melalui mekanisme perpajakan seperti ini. Jadi saya sih melihatnya apa yang sudah ditetapkan ini langkah berani ya menurut saya. Selama ini barangkali pemerintah agak ini nanti kalau gua kenain aturan ini pada ngambek lagi, ngamuk gitu ya. Tapi saya rasa ini memang harus dilakukan gitu, harus dilakukan. Agak pahit dulu lah dikit sekarang, tapi lama-lama juga biasa di negara lain juga, apalagi yang tambang-tambang ini yang berkebunan juga biasa aja dikenain aturan-aturan seperti ini. Ya mungkin peraturannya berbeda-beda ya tergantung negaranya, tetapi memang bahwa ekspor itu juga haruslah memberi kontribusi kepada pembangunan ekonomi nasional, harus dilakukan memang. Oke, jadi ini semacam kebijakan yang wajar diterapkan juga oleh pemerintah begitu ya, Pak Handito? Iya. Oke. Wajar. Dan menurut saya memang sudah semestinya itulah, meskipun bentuknya tadi berbeda-beda ya. Dan kalau tadi dibuat ini ya 30% dalam waktu 3 bulan, itu menurut saya udah soft itu. Kalau perlu dibikin yang lebih lebih ketat lagi gitu ya. Ya tapi asal jangan berubah-ubah, maksudnya berubah-ubah itu kadang-kadang ntar kapan-kapan di-losin lagi gitu. Itu membuat jadi malah ya saya sebagai pelaku usaha juga jadi kemudian ini mengharapkan sesuatu yang jadi jelas gitu ya. Yes, konsistensi lagi-lagi ya kalau kita cermati dengan aturan ataupun kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah di dalam negeri. Nah, selain tadi ada kewajiban DHI, ternyata juga ada insentif yang diberikan nih kepada eksportir, Pak Handito. Ini terkait dengan mereka yang melakukan konversi DHI ke rupiah, PPh atas bunga deposito yang berlaku jika beralih ke rupiah mulai dari 7,5% jika diparkir selama 1 bulan, kemudian deposito 3 bulan PPh-nya 5%. Nah, untuk deposito DHI selama 6 bulan atau lebih dari 6 bulan tidak perlu membayar PPh atas bunga deposito alias bebas bayar. Nah, ini insentif ini Anda melihat apakah benar-benar bisa menjadi sweetener nih bagi eksportir yang sudah terkena kewajiban DHI, Pak Handito? Iya, buat eksportir yang memang berpikirnya benar, berpikirnya ini ya komprehensif gitu, nggak hanya mikirin diri sendiri. Ini kan sesuatu yang enak tenan gitu loh. Menurut saya itu enak tenan gitu. Ya udah dikasih aturan, tapi tetap dikasih insentif. Cuma saya kok mau komplain nih atas nama eksportir yang pemula. Ini kenapa yang dikasih insentif cuman yang eksportir yang gede-gede ini? Kenapa yang eksportir kecil kurang dikasih insentif ini? Negara harus memberi insentif juga buat eksportir yang kecil-kecil dong, supaya ekspornya bisa naik. Nah ini kan cross subsidi lah kira-kira kan, ini ada uang masuk, diharapkan signifikan kan gitu. Kalau perlu dibikin supaya lebih signifikan lagi. Nah kemudian mestinya kita juga harus alirkan juga insentif seperti ini buat eksportir yang kecil-kecil, yang pemula-pemula, atau yang produknya memang nggak bisa besar-besar ekspornya, furniture contohnya, itu kan perlu dikasih dikasih insentif yang lebih besar. Contoh juga fashion lah. Indonesia sekarang ini ekspor fashionnya lagi tumbuh, tapi pelaku masih belum besar-besar gitu. Mungkin nggak pernah bisa besar gitu. Sektornya memang bukan pelaku besar gitu, tapi bukan yang ekspor yang besar. Tapi ini kan bisa dialirkan. Yani ini saya ingin komplain juga nih pada negara supaya. Tapi memungkinkan tidak sih Pak Han, itu berarti kan di situ ada subsidi silang lah bisa dikatakan dengan adanya kewajiban DHI terhadap eksportir besar, kemudian dana tadi. Ya mungkin dan harus dilakukan gitu loh. Ini kalau bukan negara yang mikirin lagi, so siapa lagi? Saya minta pada negara lain kan enggak kan? Kita mintanya pada negara Republik Indonesia. Tapi kan gini loh. Aturan dan kesetaraannya itu sejauh ini bagaimana antara mereka yang memang menjadi baru eksportir pemula dibandingkan mereka yang sudah mature, Pak Handito? Kan rule-nya tetap sama, bukankah begitu? Ya sekarang belum setara. Sekarang ini belum setara ya. Ya jujur aja ya, kalau kita menempatkan diri sebagai eksportir yang tadi kena aturan-aturan tadi itu kan kita dapat fasilitas luar biasa. Kita dapat fasilitasi negara luar biasa, walaupun dikasih aturan ya terima lah kan gitu. Tapi yang
yang sektor yang lain, ya, yang memang harus juga diurusi, itu kan juga harus dikembangkan sistem insentifnya. Nah, ini menurut saya masih terlalu sedikit. Pembiayaan, contohnya ngomong uang gitu ya, dolar, pembiayaan. Sekarang ini ya kayak lembaga pembiayaan ekspor Indonesia itu kan fungsinya nggak terasa itu di kalangan eksportir pemula itu ya, cuma ngasih pelatihan, penyuluhan, konsultasi. Duitnya itu penting itu. Ya, sekarang ini lagi dibutuhkan aliran uang cash yang baik buat eksportir pemula supaya bisa masuk ke negara-negara lain. Itu perlu duit semuanya itu, gitu loh. Yang perlu duit maksudnya perlu devisa itu nggak cuma negara alirkan juga kepada eksportir yang produknya bukan termasuk produk-produk yang gede tadi gitu loh. Oke, dan selain insentif tadi ada juga punishment, dalam artian ini ada sanksi yang juga diberikan kepada mereka yang masih enggan memarkirkan dana devisa hasil ekspor mereka begitu di instrumen keuangan di Indonesia. Dan Anda melihat bagaimana? Ini kan aturannya berupa penangguhan layanan ekspor dan ini juga berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Pak Handito. Iya, bagus lah itu ya. Tapi begini dong, untuk pengawasan seperti ini saya bukan ini ya nggak percaya OJK sama Bank Indonesia. Yang ada di lapangan kan Bea Cukai ya. Dan selama ini Bea Cukai sebenarnya kekuatannya luar biasa. Dan ini kan saya usul bahwa teman-teman Bea Cukai jadikan ini sebagai kesempatan baik gitu untuk selama ini, apalagi cerita-cerita tentang ada oknum Bea Cukai kan agak mengganggu persepsi publik ya. Saya cinta Bea Cukai. Saya termasuk yang sangat percaya bahwa Bea Cukai Indonesia itu baik gitu ya. Nah, ini kesempatan baik. Jadi pengawasan ini semestinya bisa dilakukan dengan meminta kepada Bea Cukai untuk memperketat ya sebenarnya itu kaki tangannya Bea Cukai di mana-mana itu yang harusnya dioptimalkan. Jadi kira-kira ngapain repot-repot OJK atau Bank Indonesia yang ngawasin? Ya, lebih kepada pengawasan. Kalau memang actionnya tetap di Bea Cukai, karena kementerian juga akan ini melaluinya juga Bea Cukai nanti Pak Handito. Iya. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, kinerja ekspor Indonesia di tengah kondisi global, Anda melihat apakah ini justru ya akan efektif gitu dengan kita tahu kinerja ekspor kita meskipun trennya masih naik tapi kan sudah mulai cenderung turun begitu, dalam artian tidak sebaik seperti tahun-tahun sebelumnya dengan adanya tekanan ekonomi global, Pak Handito. Ya, ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah strategi atau kebijakan yang punya efek kayak main biliar gitu ya, kayak main biliar gitu, reboundnya yang dapat. Karena memang secara langsung barangkali ada yang mengatakan ini malah kan mengurangi keinginan untuk ekspor kan gitu. Tapi saya sampaikan bahwa buat yang eksportir besar ini nggak akan mengurangi kemauan ekspor lah ya. Itu tinggal masalah suka nggak suka ya. Tapi ini diharapkan justru melalui langkah-langkah seperti ini maka pencatatan ekspor Indonesia itu kan makin benar. Kan selama ini kan diduga gitu ya, wah ini ekspor tapi yang dilaporkan lebih rendah daripada realnya, duitnya terus diparkir di luar negeri kan begitu. Nah, kalau ini dilaksanakan dengan jujur, transparan gitu, dan saya yakin pelaku usaha juga mau dong membangun citra yang positif gitu bahwa ini akan kemudian pencatatan jadi makin baik, makin benar. Dan kalau makin benar, apa yang terjadi? Ekspornya bisa jadi sama, tetapi catatannya jadi lebih baik gitu. Jadi saya kok berharap melalui aturan ini, kebijakan ini, kemudian justru pencatatan ekspor kita yang sebenarnya tinggi itu makin terlihat lebih baik gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kebijakan ini justru ekspor Indonesia tahun 2023 ini akan tercatat menjadi tidak turun. Menjadi instrumen monitoring juga dong Pak Handito terkait dengan kinerja ekspor kita begitu, dan ini akan lebih transparan dan terdata begitu. Iya. Tapi dengan beberapa sektor saja yang dikenakan ini bagaimana? Apakah harus nanti lebih luas lagi misalnya? Ya tadi saya rasa sih cukup lah ya. Nanti kalau mau kan udah ribuan itu, udah lebih dari 1.000 ngurusinnya udah energinya banyak. Saya rasa lebih baik fokus kepada produk-produk komoditi sektor tertentu yang memang selama ini masih bisa diberdayakan gitu. Kalau yang lain-lain kasih kesempatan untuk menikmati dulu lah ekspor yang benar, dan mereka juga selama ini tidak melakukan yang macam-macam. Baik, berarti kita tinggal tunggu saja nanti implementasinya.
implementasinya semoga akan win-win solution dan everybody happy begitu ya Pak Andito ya dengan adanya kebijakan ini. Baik. Ya nggak bisa bikin happy semua, tapi yang penting negara kita happy loh. Yes, oke. Pak Andito, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Terima sudah kasih. Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat Pak Andito. Salam sehat, makasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.